Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Kota Waringin Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu praktik coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Emma Lasmi dari SMP Negeri 7 Arut Selatan. Saya Dwi Adi dari SMP Negeri 6 Arut Selatan. Saya Adi Nugroho dari SDN 1 Gandis. Praktek kali ini terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Emma. Selamat pagi Bapak. Ya, bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bapak. Ya, kalau boleh tahu hari ini akan coaching dengan siapa Bu? Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Dwi Adi. Oh ya. Ketika pelaksanaan berlangsung, mungkin bisa diceritakan Bu rubrik penilaian seperti apa yang akan Bu Emma lakukan? Baik, rubrik penilaian yang akan saya lakukan adalah menggunakan alur peta, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab penuh. Ya, kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu Emma kembangkan dalam alur tirta tersebut? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama itu ada kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan nanti saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Oh iya. Dari ketiga kompetensi tadi Bu, coba pilih salah satu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bapak. Ya, Bu. Kemudian indikator apa yang ingin Ibu capai dan apa tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikator yang ingin saya kembangkan itu adalah saya ingin coach nanti bisa menyelesaikan permasalahannya dan mengatasi permasalahannya sehingga solusi yang dia ingin dapatkan bisa tercapai seperti itu. Oh iya Bu, mungkin demikian pra-observasi yang kita lakukan. Nanti saya akan mengikuti coaching yang Ibu lakukan. Baik. Itu dulu ya Bu ya. Silakan dipanggil untuk guru yang akan di coaching. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bapak, Selamat pagi Bu. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kemarin katanya ada yang mau diceritakan Pak ya? Iya Bu, ini ada sedikit masalah dengan anak-anak ini. Nah, saya rasa setelah pandemi ini kok saya melihatnya itu minat belajar anak itu kayaknya berkurang gitu nah. Berkurangnya itu seperti apakah mereka terus malas belajar, ngantuk atau apa? Nah, itu Bu salah satunya. Jadi ketika pembelajaran itu mereka kurang antusias ketika pembelajaran. Kemudian ada yang ngantuk juga ada, atau mungkin bermalas-malasan ketika pembelajaran seperti itu. Ketika kita ajukan pertanyaan pun mereka responnya juga nggak baik. Seperti ada yang bisa itu ada, nggak ada yang ngaco. Gimana sih maksudnya? Mereka paham nggak pembelajaran yang kita sampaikan itu seperti itu? Cenderung pasif gitu Pak Oke, ya? nah. Baik. Kira-kira dari yang Bapak sampaikan itu Bapak ada punya strategi nggak untuk menghadapi mereka? Nah, kalau kemarin sih rencana saya ya Bu ya, setelah konsultasi dengan teman-teman rekan guru, memang mereka juga menghadapi hal yang sama. Nah, kami itu akan melakukan pembelajaran mungkin yang lebih bervariatif, mungkin lebih memperkenalkan teknologi kepada mereka. Jadi mungkin setidaknya mereka belajar akan lebih aktif karena melibatkan teknologi dalam pembelajarannya. Teknologi dalam pembelajaran. Iya. Apakah ada strategi lain yang mungkin Bapak rasa nyaman untuk dilakukan, atau Bapak ingin melakukan strategi tentang pembelajaran seperti itu? Kira-kira bagaimana penerapannya nanti?
Mungkin strategi lain mungkin akan melakukan pembelajaran yang lebih kontekstual dengan kebutuhan anak saat ini. Contohnya mungkin memanfaatkan handphone mereka untuk pembelajaran di dalam kelas, atau mungkin bisa mengajak mereka langsung observasi ke tempat yang akan jadi bahan pembelajaran seperti itu Bu. Salah satunya seperti itu. Ya, betul Pak ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak lebih semangat lagi belajarnya, karena memang selama pandemi itu 2 tahun Pak ya, memang membuat anak-anak itu jadi down. Iya. Nah, dari percakapan ini kira-kira apa yang Bapak dapatkan? Tadi yang saya dapatkan bahwa dari kurangnya minat pembelajaran anak itu mungkin salah satu solusinya yaitu pengenalan pembelajaran dengan media pembelajaran yang lebih efektif, kemudian memanfaatkan teknologi yang kontekstual dengan kondisi mereka saat ini. Iya. Baik, demikian Bapak hasil coaching kita hari ini. Saya tunggu aksinya Pak ya. Yeah. Jadi nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Saya ingin tahu cerita aksi Bapak seperti apa dalam menghadapi anak-anak. Mudah-mudahan nanti ke depannya anak-anak lebih semangat lagi. Iya. Makasih Bu. Baik, terima kasih Bapak hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam. Ya. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan baik. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Emma. Iya, Pak. Apa indikator yang sudah tercapai setelah coaching tersebut Bu Emma? Indikator yang sudah saya coba lakukan adalah yang pertama, saya mencoba untuk menjadi pendengar yang aktif, yang baik, dan saya juga melakukan atau membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Ya, Ibu sudah tepat melakukan coaching tersebut Bu. Mungkin dengan alur cerita tersebut Ibu sudah menggali dengan pertanyaan yang berbobot. Kedepannya Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari hasil coaching tersebut? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin melakukan proses coaching itu lebih baik lagi. Jadi sehingga tujuan dari coaching tersebut bisa tercapai. Ya, mungkin bisa dijelaskan lebih jelas Bu mengenai progres Ibu ke depan. Tentunya waktu, kemudian tempat, siapa yang akan membantu, mungkin bisa Ibu jelaskan Bu, silahkan. Baik Bapak, jadi rencana saya nanti itu di awal tahun pelajaran baru, mungkin tempatnya nanti ada di kantin sekolah biar lebih lebih nyaman, lebih santai gitu Pak ya. Dan saya harap warga sekolah itu bisa membantu program saya seperti itu. Ya Bu, mungkin demikian pasca observasi hari ini. Terima kasih sudah berkenan Bu. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Pak Dwi Adi, Waalaikumsalam Bu. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Anak-anak siswanya Masih semangat belajar. ya, baik. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak ya. Iya. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Kali ini saya nanti akan mengamati Bapak sebagai coach dan ada coaching juga. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Iya. Terus yang kedua adalah apakah Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan yang terakhir adalah apa tanggapan coaching terhadap pertanyaan Bapak. Nah, yang saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nantinya ketika melakukan coaching. Ya, makasih Bu. Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ketika nanti melakukan coaching yaitu yang pertama yaitu kehadiran penuh saya ketika melaksanakan hal tersebut, kemudian tentang mendengarkan aktif apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh coaching saya, dan berikutnya yaitu tentang pertanyaan berbobot. Mungkin apakah pertanyaan yang saya berikan itu sudah berbobot atau belum, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah
kompetensi yang ingin Bapak observasi secara spesifik itu apa? Ya, secara spesifik mungkin saya ingin mendengarkan dengan aktif apa yang menjadi keluh kesah dari coach saya, kemudian bersama coach saya untuk menemukan solusi yang baik bagi permasalahannya. Oke, baik. Jadi ada indikator yang ingin dicapai Pak ya? Nggih. Nah, kira-kira indikator Bapak itu apa? Indikator yang pertama mungkin itu tadi Bapak Ibu, jadi menemukan solusi atas pertanyaan atau mungkin kesulitan yang dihadapi oleh coach saya, kemudian bersama-sama coach merumuskan apa yang akan dilakukan berikutnya. Itu demikian pra-observasi kita Bapak, silahkan nanti melakukan coaching. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Di. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana keadaan keluarga di rumah? Alhamdulillah sehat, tidak kurang suatu apapun Pak. Nggih. Alhamdulillah nggih. Kemarin katanya ada yang ingin disampaikan. Oh iya Pak, saya tuh di sekolah ada beberapa permasalahan Pak. Oh nggih. Murid saya tuh kalau saya ajar itu sering ngantuk Pak di kelas. Kayaknya itu permasalahan anak-anak yang umum nih Pak. Nah, Bikin kesal. oh hati itu, iya, Pak. nggih. Kira-kira apa yang akan dilakukan Pak? Alasan anak-anak tidur itu apa Pak? Mungkin penjelasan saya atau media yang saya buat itu kurang menarik perhatian anak-anak gitu. Pak. Jadi, Jadi murid saya tuh sering tidur di kelas itu loh Pak. oh, jadi mungkin karena pembelajarannya kurang menarik. Jadi anak-anak bosen gitu nggih Pak Atau nggih. mungkin ya itu Oh, Pak. nah kira-kira dari yang Anda rasakan itu Pak nggih, anak-anak itu tertidur karena penjelasannya atau mungkin kurang medianya? Kalau menurut saya sih medianya kurang menarik Pak. Jadi ketika saya ngajar itu cuma menjelaskan saja, kurang ada media yang membuat anak itu aktif dalam pembelajaran gitu Pak. Nah, selama ini apa yang sudah Bapak lakukan? Saya pernah Pak membuat media itu media pembelajaran ular tangga Pak. Ya, Itu terus? pernah dulu dilakukan. Alhamdulillah siswa saya aktif Pak. Itu banyak yang Alhamdulillah. bertanya dan mereka semangat sekali dalam belajar itu Pak. Jadi responnya bagus nggih? Bagus. Nah, kira-kira apa yang dari pembelajaran dengan metode media ular tangga tadi yang sampean harapkan apa? Yang saya harapkan anak-anak itu menyimak dengan baik pembelajaran saya, kemudian hasil belajarnya itu meningkat Pak. Seperti itu yang saya Oke. harapkan. Nah, dari usaha itu Bapak dari usaha itu perubahan apa yang Bapak rasakan? Perubahan dalam diri saya itu saya merasa senang Pak, karena materi yang saya kasih itu dapat diterima oleh siswa, dan perubahan untuk siswa itu mereka menjadi semangat karena banyak permainan yang dilakukan untuk menerapkan pembelajaran gitu, Pak. Alhamdulillah, berarti anaknya sekarang minat belajarnya sudah bagus ya Pak? Ya, bagus Pak. Jadi dari kegiatan kita ini apa yang Pak kita dapatkan itu? Mungkin apa ya Pak, penerapan media itu dapat meningkatkan hasil belajar Pak, mungkin gitu Pak. Oh gitu ya, Yang saya jadi dapat. jadi dari hasil diskusi kita, kesulitan Bapak tadi sudah menemukan jalan keluarnya nggih? Sudah, Pak. Jadi dari kesulitan anak karena tertidur ketika pembelajaran karena medianya mungkin kurang menarik, Iya, Pak. kemudian Bapak menemukan media pembelajaran yaitu tadi ular tangga. Nah, jadi anak-anak sekarang lebih aktif ketika pembelajaran di dalam kelas. Iya, seperti Gitu. itu Pak. Nah, dari percakapan ini apa Pak yang kita dapatkan berarti? Mungkin saya menemukan solusi Pak. Nah. Apa ya, anak-anak itu lebih tertarik mengikuti pelajaran saya Pak. Itu Pak solusinya. Nah, alhamdulillah Pak ya sudah menemukan solusi bagi Iya, Pak. kesulitan yang dihadapi peserta didik di kelas sampean. Nah, Ya. terima kasih atas keluh kesahnya saya terima, kemudian sudah ada timbal balik dan juga solusi dari Bapak. Jadi semoga
kedepannya akan lebih baik lagi. Kira-kira hal tersebut akan dilakukan selama berapa bulan, Pak? Kalau dilakukan mungkin terus menerus ya Pak. Terus, ya. Kalau mengawalinya mungkin mulai minggu ini Pak akan saya Ini awali. akan dimulai lagi. Iya Pak. Semoga berarti nanti kedepannya bisa dong saya mengecek atau memeriksa bahwa gimana sih minat belajar anak ketika di pembelajaran Bapak. Oh boleh Pak, silahkan masuk Pak untuk mengamati kegiatan pembelajaran saya di Iya. kelas Pak. Terima kasih atas keluh kesahnya Bapak hari ini. Semoga bisa memberikan solusi yang terbaik untuk permasalahan Bapak. Iya sama-sama Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam, Bu. Tadi Bapak sudah melakukan coaching ya. Iya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait coaching tadi. Apa saja yang sudah dilakukan saat coaching tadi, Pak? Yang sudah saya lakukan ketika coaching tadi, saya menanyakan tentang permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian beliau mengutarakan permasalahannya dan saya mencoba untuk menggali apa sih yang menjadi penyebabnya, kemudian tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan oleh coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian bersama coach beliau menemukan bahwa permasalahannya sebagai berikut, kemudian bagaimana mendapatkan jalan keluar atas permasalahan tersebut. Jadi Bapak sudah tepat sekali melakukan tujuan tadi, yaitu melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Bapak menanyakan tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Nah selanjutnya kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari hasil coaching tadi? Dari hasil coaching tadi saya ingin mengembangkan kemampuan ketika memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Kemudian dari hal tersebut bersama-sama kami merumuskan solusi yang baik. Kemudian saya juga mencoba untuk menjadi pendengar aktif ketika beliau menyampaikan keluh kesahnya kepada saya. Iya, betul sekali Bapak. Baik Bapak, demikian observasi kita hari ini. Semoga kedepannya Bapak lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Didi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana keadaan sekolahnya? Sekolah aman, tenang dan terkendali Pak. Perjalanannya ini tadi bagaimana, Pak? Perjalanannya sangat menyenangkan Pak, walaupun Oh iya, karena lubang-lubang di jalan. musim hujan Pak ya. Ya, Nah, bagaimana Pak kegiatan kita pada hari ini tuh saya akan melakukan observasi terhadap sampean sebagai coach, ada kegiatan coaching. Nah, ada beberapa hal sih Pak yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu sebelum Anda melaksanakan kegiatannya, yaitu mungkin apakah kegiatan akan sudah sesuai dengan alur kita, apakah saya nanti dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan tanggapan serta yang Anda berikan kepada coach Anda. Sebelum hal itu kami laksanakan, kira-kira kompetensi apa Pak yang akan Bapak kembangkan pada saat kegiatan coaching nanti? Oke, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mungkin dari tujuan Pak, menggunakan alur kita, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab penuh. Begitu Pak. Tanggung jawab penuh dari coaching ya. Ya. Nah, kira-kira secara spesifik itu apa yang ingin Bapak observasi? Kalau secara spesifik Pak, yang ingin saya observasi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak. Secara spesifik Pak. Indikator apa yang ingin Bapak capai dari pengembangan tujuan yang Bapak ingin sampaikan kepada coach? Saya ingin coach itu
akan sedikit cemerlang Pak untuk mengatasi solusi dari permasalahan yang dihadapi di sekolah kita. Begitu Pak. Jadi terima kasih untuk kegiatan observasi ini. Nanti kita akan melaksanakan, nanti dipersilakan untuk melaksanakan kegiatan observasi kepada tentunya. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Terima kasih Pak. Ya, iya. Selamat pagi Bu Emma. Gimana kabarnya Bu? Ya, pada kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching Bu. Dari raut wajah Ibu terlihat kebingungan seperti ada masalah. Mungkin bisa diceritakan Bu unek-uneknya? Iya benar Bapak. Jadi saya memang ingin sekali bercerita sama Adi. Jadi saya itu mengajar di gedung kelas itu Pak ya. Hanya saja di kelas itu ada satu kelas yang sering tertinggal materi pelajaran karena kebetulan kelas itu berkenaan dengan hari Sabtu. Hari Sabtu itu sering ada kegiatan begitu Pak. Otomatis kelas itu jarang Oh iya, berarti permasalahannya itu karena tadi itu ya Bu ya? karena Jadi permasalahannya pada hari Sabtu itu kelasnya sering kosong ya Bu ya? ya karena kebetulan hari Sabtu itu sekolah kami sering mengadakan kegiatan karya, kegiatan lomba, sekolah, Mungkin Ibu mungkin punya solusi Bu untuk mengatasi masalah tersebut. Bagaimana ketika Ibu menghadapi permasalahan tadi? Mungkin bisa diceritakan secara spesifik Bu, kegiatannya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan oleh Ibu. Oh iya Bu. Mungkin untuk rencananya ke depan supaya ada progresnya itu gimana Bu? Oh seperti itu ya Bu. Mungkin cukup seperti itu aja Bu coaching pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapat pada coaching ini bermanfaat. Terima kasih sudah melakukan coaching bersama. Siang Pak Adi. Siang Pak Dwi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Tadi setelah melakukan coaching, Ya alhamdulillah Pak sudah terlaksana dengan baik. ya. Tadi saya melakukan observasi ketika sampean melaksanakan coaching tadi. Jadi ada beberapa hal yang sebelumnya ingin saya sampaikan, yaitu tadi saya sampai sudah melaksanakan coaching dengan alur kita, sesuai dengan alur kita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, dan
tanggung jawabnya dari coaching. Nah, kemudian dari hal yang Anda lakukan tadi, Bapak, kompetensi yang Anda kembangkan tadi, Bapak. Nah, kompetensi yang sudah saya kembangkan itu mungkin tadi menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Yang saya lakukan. Oke. Dari kegiatan tersebut tadi sama sudah menggali permasalahan yang dialami oleh Ibu Emma tadi sebagai coachingnya tadi. Kira-kira apa Pak permasalahannya dan solusi yang didapatkan dari kegiatan tadi? Yang untuk permasalahan tadi itu sering mengadakan jam kosong. Mungkin solusinya tadi Bu Emma sudah menjelaskan mengadakan kegiatan di awal tahun pembelajaran supaya tidak ada jam kosong tersebut. Jadi sudah menemukan solusinya ya Pak ya? Sudah. Oke. Jadi terima kasih Pak untuk kegiatan observasi kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan observasi dengan lebih baik. Terima kasih Pak Adi. Sekian supervisi coaching dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.